Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Alhamdulillah kita masih hidup. Bedah buku menjawab tudingan miring pada Bank Syariah halaman 4. Buku yang ini halaman 4. Judulnya adalah Adakah BI Syariah? Judulnya bukan pertanyaan sih, ada BI Syariah. Ya. Kemudian saya bikin quotes, apa ada BI Syariah? Ya ada dong. BI Syariah udah ada sejak 1992, sejak Bank Syariah ada. Semua instrumen Bank Syariah terkait Bank Indonesia udah ada versi syariahnya. Ada PBI, Peraturan Bank Indonesia, ada Surat Edaran Bank Indonesia atau SEBI, ada Peraturan OJK, ya setelah ada OJK, kemudian ada Surat Edaran OJK, kemudian lanjut lagi nanti ada PAPSI, ada PSAK, PAPSI, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK. Nah nanti ada LPS juga. Ada Kementerian Keuangan, ada PPATK yang terkait langsung dengan regulasi-regulasi yang ada hubungannya dengan Bank Syariah. Oke, saya bacakan ya. BI Syariah itu apaan sih? BI Syariah itu apaan sih? Apakah Bank Indonesia yang transaksinya sesuai syariah? Apakah Bank Indonesia yang instrumennya sesuai syariah Islam? Jika arti BI Syariah itu begitu, ya, begitu itu maksudnya Bank Indonesia yang sudah punya instrumen sesuai syariah Islam terkait dengan bank-bank yang ada di Indonesia yang mau pakai syariah, maka berarti saat ini sudah ada BI Syariah dan sudah mulai ada sejak 1992 dong. Sejak Bank Syariah ada di Indonesia. Perhatikan ya, ini ada cerita sedikit ya perjalanan BI Syariah sejak 1992. BI Syariah udah ada sejak Bank Syariah ada, baik itu dalam bentuk tim gitu ya. Departemen sih belum ada waktu itu ya, masih tim kecil mungkin ya. Masih bentuknya itu belum selevel departemen, bahkan belum selevel direktorat waktu itu. Tetapi sudah mulai ada, kan saya bilang tadi, sudah mulai ada instrumennya, sudah mulai dipikirin terkait syariah gitu ya. Kemudian kajian-kajiannya sudah mulai dilakukan. Nah kemudian 99 ya, itu kan mulai ada bank-bank syariah selain bank muamalat. Backgroundnya itu kan krisis 98, kemudian ada mulai bermunculan bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank IV Syariah, waktu itu unit usaha syariah pertama di Indonesia, sekarang sudah almarhum. Kemudian ada lanjutannya itu, kemudian berdiri Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan bank-bank syariah lainnya ya. Nah kemudian pada tahun 2000-an ya, kalau nggak salah tahun 2000-an itu sudah mulai banyak muncul tuh. Ini gara-gara 99 kan, tahun 2000-an itu banyak muncul peraturan-peraturan Bank Indonesia khususon ila syariah. Sudah mulai muncul surat edaran dan lampirannya terkait dengan Bank Syariah. Saya catat itu, ada di buku saya yang buku ketiga kalau nggak salah ya, buku Pintar Ekonomi Syariah, itu daftarnya saya tulis di situ sebelum berubah jadi OJK, sebelum ada OJK itu. Itu ada puluhan peraturan Bank Indonesia yang hanya ngurusin instrumen halal. Jadi sejak 92 itu sudah mulai dipikirin ya. 92 malah itu levelnya peraturan pemerintah itu, adanya bank bagi hasil itu. DPS, Dewan Pengawas Syariah juga sudah diatur tahun 92. 94 itu asuransi syariah mulai muncul ya. 97 itu mulai pasar modal syariah, mulai punya produk-produk syariah. 99 ada bank syariah
Selain bank muamalat mulai berdiri tahun 2000, nah tahun 2000 inilah mulai booming Bank Indonesia Syariah dalam arti regulasi Bank Indonesia yang mengatur instrumen yang dibutuhin bank syariah yang kaitannya dengan BI. Itu dihalalin semua. Dihalalin itu ya dibikinin instrumen halalnya oleh BI. Nah kan bukan haram zat. Kalau haram zat daging babi mau dirica-rica, mau ditongseng, mau disate, mau diapa-apain tetap haram. Tapi kalau instrumen transaksi diubah alurnya, diubah istilahnya, lanjut alurnya pasti akan berubah, rukun dan syaratnya pasti berubah. Meskipun aktivitas fisiknya itu mirip atau bahkan sama, maka bisa dibilang sudah ada instrumen syariah. Sejak tahun 2000 mulai booming. 2004 kemudian muncul fatwa haramnya pembungaan uang. Jadi solusinya ada dulu sejak 92, baru 2004 itu ada fatwa haramnya pembungaan uang di bank konven. Dengan di situ ditulis solusinya adalah ke lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah. Lanjut lagi tahun 2008 makin kuat lagi, ada undang-undang perbankan syariah. Jadi makin kesini makin kuat. Dulu masih levelnya departemen di BI itu, departemen syariah. Nah kemudian mulai itu tahun 2000-an mulai levelnya Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. Nah yang kemudian sekarang beralih jadi jadi OJK, kemudian beberapa diangkut ke OJK, tetapi di BI sampai sekarang ini urusan moneter ada tim khusus, ada departemen khusus yang ngurusin urusan moneter syariah, kaitannya dengan BI dan perbankan syariah tentunya. Jadi don't worry lah, ini sudah ada instrumennya. Ini bukan halal haram zat, yang artinya asalkan ada instrumen halalnya, itu bisa kita sebut bahwa ini instrumen transaksinya sudah sesuai syariah oleh BI, kan begitu. Saya lanjutin ya begitulah BI syariah. Yang penting semua transaksi perbankan bisa sesuai syariah, termasuk terkait dengan penempatan dana di BI. Penempatan dana di BI ada GWM ya, giro wadiah minimum, giro wajib minimum ya. Itu juga sudah ada instrumen halalnya. Kemudian selain itu ada juga surat berharga Indonesia Syariah SBIS Ju'alah dalam rangka likuiditas. Kalau udah lama nih ada yang namanya giro wadiah minimum ya, sertifikat SWBI, sertifikat wadiah Bank Indonesia. Udah lama ada itu. Nanti ada sertifikat IMA, investasi mudharabah antar bank misalnya. Ini dana pihak kedua. Dana pihak kedua bank syariah itu kan sumbernya kalau nggak dari BI ya bank lain kan. Itu instrumen halalnya sudah ada, sudah dibikinin juga sama BI. Baik yang terkait langsung transaksi dengan BI maupun transaksi antar bank udah dibikinin instrumennya. Ada FLIS, Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah. Ada FPJPS, Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah misalnya. Itu sudah ada, itu instrumen-instrumen yang terkait dengan Bank Indonesia dan terkait antar bank. Nah, kalau ada mungkin ustadz yang mengkritik, kan masih di BI, lah belum tahu dia. Sudah lama, sudah ada instrumen-instrumen sesuai syariah. Antara bank syariah dengan BI, antara bank syariah yang satu dengan bank syariah yang lain. Itu namanya dana pihak kedua. Sudah lama ada itu transaksi dan instrumen syariah. Bahkan udah ada loh pasar uang antar bank syariah. Sudah ada. Ya sudah lama ada, tahun 2000-an awal itu udah ada. Kemudian ya tentu saja akadnya udah ditata sesuai syariah versi DSN MUI, bukan versi akal saya dewean. Nah seperti itu ya, BI syariah itu sudah ada. Sejak 92 sudah mulai diinisiasi, instrumen-instrumen halalnya dibikinin. Tahun 2000 mulai booming ya, sudah banyak PBI sejak tahun 2000. PBI dan SEBI yang khususon ila transaksi syariah antar bank syariah maupun antar bank syariah dengan bank konven kan bisa juga pakai transaksi halal. Juga antara bank syariah dengan BI sebagai otoritas waktu itu sudah ada. Lanjut OJK ya makin lengkap instrumennya.
Nah, itulah yang saya sebut BI Syariah. Kalau bikin BI Syariah yang terpisah dari sisi kelembagaannya, ya saya pikir zaman now nggak penting. Zaman now nggak penting ya, karena dengan adanya instrumen-instrumen halal terkait dengan BI sampai hari ini, ya ternyata sudah terakomodir. Ya kalau mau bikin BI syariah, nah lagi-lagi man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Nah, bosen biarinlah, ini hadis ini sering saya sampaikan ya. Ketika Anda melihat ada sesuatu yang harus diubah, melihat ada kemungkaran, maka ubahlah dengan yade kekuasaan. Kalau nggak mampu dengan lisan, kalau nggak mampu juga diam. Lisan ya lisan yang baik. Dengan kekuasaan itu maksudnya begini, kalau ada yang harus diubah dari Bank Indonesia, paling keren itu Anda melamar jadi gubernur BI kalau mampu. Atau Anda melamar jadi ya, anggota komisi berapa itu? 11 di DPR RI kalau mampu, biar bisa mengubah sistem dengan tangan dan legal, nggak makar, kan begitu. Itu kalau Anda mampu. Pengen mendirikan BI syariah secara lembaga loh ya, secara lembaga. Kalau instrumennya clear ya, instrumen halalnya sudah ada, clear sudah. Ini kan Anda kan maunya lembaga. Kalau maunya lembaga ya on the track aja, jangan liar, jangan makar. Ngelamar aja di sistem sana. Ya, ngelamar jadi gubernur BI, ngelamar jadi pegawai BI. Kalau nggak mampu audiensi baik-baik. Kalau audiensi urusan syariah, saya kasih tipsnya. Tips ini, karena saya pernah melakukan. Saya ngeritik satu produk bank syariah, diundang resmi audiensi oleh banyak divisi, 5 divisi berbeda, lebih dari 10 orang bankir syariah datang. Waktu itu kita diskusi, ngobrol baik-baik. Disuguhi makanan kan enak. Meskipun disuguhi makanan, ya saya tetap nggak mau berubah. Ya ternyata bisa, yang penting dikomunikasikan dengan baik, yang ujung-ujungnya waktu itu produk itu resmi dibekukan. Meskipun berulang kali saya bilang, yang kritik nggak hanya saya, tapi saya terfakta diundang resmi untuk audiensi resmi datang ke kantor. Diskusi baik-baik, kan itu lisan. Bukan malah ghibah di depan publik. Oh, itu ajaran siapa itu? Itu bukan ajaran Rasulullah. Kalau ajaran Rasulullah, jadilah praktisinya kalau mampu. Kalau nggak mampu audiensi lisan baik-baik. Kalau nggak mampu juga diam. Fabi kolbih itu kan diam. Diam mulutnya ya, tapi fabi kolbih artinya bicara. Ya doa nggak apa-apa, doa. Cukup mengingkari nggak apa-apa. Yang penting ya diam mulutnya. Itu masih termasuk orang yang punya iman meskipun imannya lemah. Nah, demikian rekan-rekan yang dirahmati Allah. Semoga bermanfaat. BI syariah sudah ada. Jika definisinya adalah instrumen yang terkait dengan BI, maunya sesuai syariah, sudah sejak jadul ya, jadul. 92 mulai, 2000 booming. Nah, sekarang makin lengkap. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.